bahwa dia adalah pribadi yang menang dalam segala hal. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus meladani Kristus. Bagi semua orang, yaitu kekosongan hati yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Menariknya kebenaran itu. Setiap orang membutuhkan hubungan dengan Tuhan, dan hubungan dengan Tuhan ini yang bisa mengisi kekosongan di setiap hati setiap manusia, dan semua manusia telah berdosa. Harus dengar Tuhan, karena kebanyakan orang hanya ingin didengar tapi nggak mau mendengar. Nah, kalau misalnya kita cuma sekedar cerita, Tuhan pasti dengar sama kita. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus dengar Tuhan. Nah, setelah kita mendengar Tuhan, kita harus mentaati firman-Nya, mentaati apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Setelah itu, setia. Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini sahabat muda bisa join di ibadah Home Session Muda minggu ini. Ya mungkin saat ini situasi yang sedang kita alami tidak menyenangkan. Tetapi saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita akan ditenangkan. Ya selain Tuhan bisa membuat kita tenang, Tuhan juga akan membuat kita menang. Tentu bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau arahkan hati kita untuk berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kesempatan yang Tuhan berikan kami kembali untuk bisa datang ke hadirat-Mu. Dan mungkin saat ini kami sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan buat kami. Tetapi kami percaya hadirat-Mu, pribadi-Mu akan buat kami tenang. Bukan hanya buat kami tenang, bersama-sama dengan-Mu kami juga akan menang. Saat ini Tuhan kami mau datang ke hadirat-Mu, kami ingin menyembah dan memuji-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan supaya melalui perjumpaan kami dengan Tuhan, kami akan mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kami. Bahkan jauh dari semuanya Tuhan, kerinduan kami cuma satu, mengalami Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami siap diubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Amin. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord.
You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. Oh, to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken in. Great are you, Lord. Once again, great are you, Lord. Great are you, Lord, yeah. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. Once again, say, it's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise to you only. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord, and all the earth, and all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing it again, yeah. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Yeah, yeah. All the earth, all the earth, all the earth will shout your praise. Our
hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your prayer, it's your prayer in our lives. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your prayer in our lives. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your prayer in our lives. So we pour out our praise, we pour out our praise. It's your prayer in our lives. So we pour out our praise, we pour out our praise. We sing great. His love to this broken world and fix up the heart of the broken hearted man. He will come and rule. Let's shout His name in praise. He is the risen King.
His love to this broken world and fix up the heart of the broken hearted man. He will come and rule. Let's shout His name in praise. He is the risen King. He is the risen King. Heaven and earth will sing. Hallelujah. He's the risen King. He is the risen King. He is the risen King. Heaven and earth will sing. Oh, hallelujah. He's the risen King. Hallelujah. Hallelujah. Heaven and earth will sing. Oh, hallelujah. He's the risen King. He's the risen King. He's the risen King. Heaven and earth will sing. Hallelujah. He's the risen King. Heaven and earth will sing. Oh, hallelujah. He's the risen King. Ku berjalan dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalam
Kau satu yang ku perlu di hidupku. Ku berjalan dalam lembah yang kelam, tak ku rasa akan adanya harapan. Tersadarku langkahku telah berhenti. Kau tunjukkan jalan hidupku yang baru. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Segala yang ada padaku, semuanya itu darimu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu di hidupku. Kau satu-satunya yang ku perlu, kau satu-satunya, kau satu-satunya. Tak pernah kau tinggalkanku, rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya. Tak pernah kau tinggalkanku, rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya, selamanya. Karena ku tahu rancanganmu, oh karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik. Karena kau Bapa tinggal di dalamku, kau satu yang ku perlu. Karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu
satu yang ku perlu, karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Kau satu-satunya mengisi hidupku. Bapa, kau satu-satunya yang mengisi hidupku. Bapa, kau satu-satunya yang mengisi hidupku. Rancanganmu mengisi hidupku. Rohmu Tuhan mengisi hidupku. Kau mengisi hidupku. Kau mengisi hidupku. Bapa, kau mengisi hidupku. Tak pernah kau tinggalkanku. Rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya. Oh, tak pernah kau tinggalkanku. Rohmu penuhiku. Ku yakin kau bersamaku selamanya. Tak pernah kau tinggalkanku. Bersamaku selamanya. Tak pernah Kau tinggalkanku. tak pernah. Penuhiku. Oh, ku yakin kau bersamaku selamanya, selamanya, karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu, karena ku tahu rancanganmu, karena ku tahu itu yang terbaik, karena kau Bapa tinggal di dalamku. Kau satu yang ku perlu di hidupku. Terima kasih Tuhan.
kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Setiap harinya Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Kau turunkan atas kami, atas bangsa kami, atas negara kami, atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang gak pernah lekang oleh waktu Tuhan. Bahkan selalu relate Tuhan. Bahkan jauh sebelum kami tahu apa yang akan terjadi, Engkau sudah lebih tahu Tuhan. Thank you Jesus. Biarlah Roh-Mu yang hidup dalam kami Tuhan. Biarlah Bapa yang hidup dalam kami yang menuntun kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk dipersenjatai lebih lagi Tuhan, dengan firman-Mu Tuhan. Berkati pastor kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah isi pikiran-Mu yang disampaikan Tuhan. Biarlah isi hati-Mu yang disampaikan Tuhan. Thank you Jesus. In the name of Jesus. Raja dari segala raja. Amin. Apa kabar semuanya, jemaat muda yang dikasihi Tuhan? Kita ketemu lagi, tapi sayang dalam kondisi yang seperti ini, COVID di mana-mana, wabah, sehingga kita harus diam di rumah dan ada banyak masalah pasti datang dalam hidup saudara dan saya, sama seperti seluruh dunia. Hari ini saya mau share tentang cara berpikir yang menentukan masa depan kita. Saat ini kita sedang mengalami banyak ujian, betul nggak? Nah, waktu ujian terjadi, kita perlu memeriksa diri kita. Bagian mana yang kita belum bisa, itu adalah poin penting yang harus kita lakukan saat-saat ini. Kita lihat mana yang belum bisa, yuk coba kita perkuat supaya kita bisa menang dari ujian ini, kita bisa lolos dan kita bisa tampil sebagai pemenang. Apa yang harus kita perhatiin? Coba sekarang perhatiin respon yang keluar dari hati saudara dan saya. Respon yang keluar di saat-saat ini. Karena itulah diri kita yang sebenarnya. Karena itulah yang akan menentukan masa depan kita setelah lewat wabah ini. Karena wabah ini pasti berlalu, Tuhan pasti menolong kita untuk melewatinya. Cuma seperti apa diri kita yang sebenarnya, seperti apa respon yang keluar saat-saat ini, itu bisa menggambarkan seperti apa masa depan kita nanti. Banyak orang mulai putus asa, banyak orang mulai menyalahkan Tuhan, tapi juga tidak sedikit orang yang tidak menyerah dan terus bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Bagaimana dengan saudara, bagaimana dengan saya? Nah, apa yang kita harus bangun hari-hari ini supaya kita bisa menang mengatasi seluruh masalah ini? Cara berpikir yang benar, itu saudara dan saya harus periksa. Cara berpikir kita sudah benar belum? Apa yang harus diperbaiki dari cara berpikir kita? Yang pertama, hidup ini ditentukan oleh cara berpikir kita. Itu sebabnya. Kenapa kita harus memikirkan cara pikir yang benar? Karena hidup kita ditentukan oleh cara berpikir kita. Ada teman saya baru keluar dari rumah sakit gara-gara COVID. 1 bulan lebih mungkin dia ada di rumah sakit. Dia cerita di rumah sakit itu stres menguasai semua yang kena. Ketakutan, bahkan dia nggak apa-apa, bisa rasa nggak bisa nafas sampai harus pakai oksigen. Kenapa? Semua di pikiran. Jadi dia bilang kuncinya adalah menjaga pikiran tetap positif. Kalau nggak, drop kondisi. Tapi kalau pikiran bisa tetap positif, maka kita bisa maju terus dan dia akhirnya bisa keluar dari rumah sakit dan sembuh. Sains juga mulai menemukan di tahun 1940-an bahwa ternyata pikiran manusia dibagi 2, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau boleh saya pisahkannya begitu ya, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Nah, ternyata semua keputusan yang kita buat, respon yang keluar dari hidup kita, bahkan gerak-gerik tubuh kita, itu semua ditentukan gini, 10% oleh pikiran sadar, 90% oleh pikiran bawah sadar. Kita pikir apa yang kita tahu ini menentukan banyak hal. Tapi enggak, ternyata yang menentukan banyak hal itu yang kita rasa di hati, yang kita pikir di hati. Makanya kan banyak, saya tahu, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, tapi kenyataannya khawatir. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, tapi kenyataannya marah. Kenapa? Yang mengontrol hidup kita bukan ini, tapi ini. Kalau saya boleh sederhanakan begini, apa yang kita rasa, apa yang terekam di sini, apa yang tersimpan dalam hati kita, itulah yang akan menentukan 90% dari kehidupan, keputusan saudara dan saya. Tidak Alkitab ya? Alkitab bilang begini dari sejak awal. Amsal 23 ayat 7. For as he think in his heart, so is he. Bagaimana
orang berpikir di hatinya, begitulah dia akan jadi. Saya ulang. Amsal 23 ayat 7. Bagaimana orang berpikir di hatinya, demikianlah dia akan jadi. Ternyata Tuhan sudah bilang, kita akan jadi sesuai yang kita pikir di hati kita. Bukan apa yang kita tahu. Amsal 4 ayat 20-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi jalan hidup kita, masa depan kita, itu ditentukan oleh apa yang ada di hati kita. Semua yang kita rasa, kita renungkan, kita alami, kita simpan, apa yang terekam dalam hati kita, itu yang menentukan jadi apa kita akan nanti. Menentukan jalan hidup kita. Nah, cara berpikir ditentukan oleh apa yang kedua nih? Kalau tadi hidup kita ditentukan cara berpikir, sekarang yang kedua kita mau tanyanya begini. Kalau gitu cara berpikir saya ditentukan oleh apa? Apa yang terekam, apa yang tersimpan, itu yang menentukan. Kenapa bisa salah, misalnya gitu ya. Karena gini, ternyata kurangnya kesadaran untuk merenungkan firman Tuhan, kurang kesadaran untuk merenungkan firman Tuhan, dan hidup dalam komunitas yang berkualitas, bukan komunitas yang cuma curcol-curcol, tapi komunitas yang membangun pengenalan kita akan Tuhan, akan diri yang benar. Nah, kekurangan itu semua akan membuat kita terjebak dalam kekristenan yang self-centered. Saya ulang, kalau kita kurang merenungkan firman, kurang komunitas yang berkualitas, maka kita akan terjebak dalam kekristenan yang self-centered, bukan God-centered. Nah, kekristenan yang self-centered adalah kekristenan yang penuh dengan kepentingan diri sendiri, keinginan diri sendiri, ambisi diri sendiri. Jadi yang kita belajar nih, gimana caranya saya berdoa supaya keinginan saya bisa dapat. Apa yang saya harus lakukan untuk kepada Tuhan supaya apa yang saya mau Dia kasih. Itu isinya kekristenan yang self-centered. Hasilnya jelas, buahnya jelas, perselisihan, iri hati, kecewa, pahit sama Tuhan, dan sebagainya akan muncul dalam kekristenan yang self-centered. Akibatnya apa kalau kita terus seperti itu? Konsep berpikir kita salah. Dan waktu datang banjir, datang masalah, kita akan menuai banyak kerusakan. Matius 7 ayat 27 bilang begini, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Hari-hari ini nggak apa-apa kalau kita sampai rubuh, kalau sampai rusak. Maksud saya nggak apa-apa begini, jangan putus asa. Periksa kenapa kok banyak kerusakan yang terjadi. Kalau sampai nggak banyak kerusakan, puji Tuhan, terus maju di dalam Tuhan. Yang ketiga, kalau gitu bagaimana sekarang caranya kita memperbaiki fondasi kehidupan kita. Cara berpikir kita ini, gimana caranya kita memperbaikinya? Yuk kita mulai dari awal. Mulai dari mana? Dari keselamatan. Banyak dari kita keselamatan cuma begini. Pokoknya Yesus sudah mengampuni saya pasti masuk surga. Amin, puji Tuhan, saya masuk surga, masuk surga. Terus kita bingung hari-hari ini ngapain. Hari-hari ini kita ngapain? Yang penting pokoknya saya ke gereja. Kalau dulu kan begitu, kita ke gereja tiap minggu setor muka supaya saya masuk surga nanti. Cuma sampai situ makna keselamatannya. Ada lagi yang makna keselamatan begini, bahwa Tuhan sudah ampuni saya sudah diselamatkan, maka selama saya hidup saya mau melayani Tuhan. Lebih bagus sedikit, naik tangga. Tapi juga itu belum keselamatan yang utuh. Seperti apa sih keselamatan yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib? Kenapa Yesus harus turun ke dunia buat saudara dan saya? Kenapa dia harus mau disiksa, dipermalukan begitu rupa, supaya kita mendapat keselamatan? Bukan untuk masuk surga saja ternyata. Bukan cuma supaya saudara dan saya melayani dia saja ternyata. Tapi Alkitab bilang di Galatia, bahwa Tuhan melakukannya itu semua, supaya kita diangkat jadi anaknya. Jadi tujuan Tuhan memberikan dirinya, menebus kita, itu bukan sekedar keselamatan masuk surga. Tapi gini, kita jadi anaknya. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk menebus mereka. Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk pada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus diutus untuk menebus kita, supaya kita diterima jadi anak. Anak. Coba renungkan baik. Anak. Renungkan di hati. Anak, saya anak Allah, bukan hamba, bukan hanya sampai hamba, bukan hanya sampai ditebus, bukan hanya sampai diampuni, tapi begini, saya diangkat jadi anak Allah. Galatia 4 ayat 7,
Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kalau saya anak, saya ahli waris. Semua yang Tuhan punya, punya saya. Semua yang kekuatan Tuhan juga diberikan pada saya juga. Kita dipilih jadi anaknya. Waktu kita sadar, kita merenungkan saya anak. Berarti saya ahli waris. Artinya apa? Identitas saya jelas. Saya bukan orang sembarangan. Saudara bukan orang sembarangan. Kita bukan sekedar manusia yang hidup dan jalan-jalan gak jelas, cari uang hanya sekedar untuk makan. No, kita punya identitas yang jelas. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Yang artinya apa? Kita bisa intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan adalah bagian kehidupan kita. Saudara lagi sendiri begini pun saya jamin saudara kalau mau merenungkan Tuhan, saudara akan langsung connected dengan Dia. Karena kita ini hidup di dalam Dia. Gak terpisah lagi jarak dengan Bapa kita di surga. Intim dengan Tuhan. Terus kita punya akses terhadap semua yang Tuhan janjikan. Belum tentu yang kita mau memang. Tapi semua yang Tuhan janjikan sebagai anak kita berhak di dalamnya. Nah, kalau sudah menyadari identitas. Jadi kalau sudah mau merubah cara berpikir kita nih. Caranya gimana? Yang 90% ini. Ya kan? Selama ini udah banyak luka kan? Selama ini udah banyak kekecewaan. Selama ini udah banyak hal yang mengganggu di sini. Gimana merubahnya? Coba renungkan identitasmu. Engkau anak. Engkau diampuni. Kalau saudara memikirkan ini, maka gini. Dalam semua yang saudara lakukan, semua gerak-gerik saudara, apapun yang engkau katakan, coba pikirkan baik-baik. Apakah itu keluar dari identitasmu sebagai anak? Misalnya kita cenderung putus asa. Coba renungkan, saya anak Allah, kenapa sebetulnya saya harus putus asa? Saya cenderung sebagai orang yang terus jatuh dalam dosa. Coba renungkan, saya anak Allah. Kenapa ya kok saya terus menyerah dalam dosa? Dan banyak hal yang lain. Kepahitan, saya anak Allah, kenapa ya saya kok nggak mau mengampuni? Padahal Bapa saya juga mengampuni saya begitu rupa. Kenapa saya tidak mau memberi kesempatan pada orang lain? Sementara Tuhan pun terus memberi kesempatan pada saya. Jadi dalam segala sesuatu yang kita pikirkan, jangan berangkat dari luka yang ada di hati kita. Jangan berangkat dari masa lalu yang terekam di hati kita. Tapi mulai sekarang berangkatlah dari kenyataan yang sebenarnya bahwa saudara dan saya adalah anak Allah. Pikirkan semua yang keluar, itu harus keluar dari identitas kita. Bahkan iman juga hanya bisa tumbuh subur kalau keluar dari identitas yang benar. Saudara baru bisa betul-betul percaya Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan kalau engkau betul-betul mengakui di atas kayu salib pertukaran yang terjadi apa. Kita yang harusnya terkutuk diganti oleh Tuhan, kutuk ditanggung oleh Yesus, dan kebenaran sebagai anak Allah diberikan pada saya. Sehingga setiap saat kita datang di hadapan Tuhan, kekudusan Yesuslah yang Bapa lihat. Kesempurnaan Yesuslah yang Bapa lihat. Ya kan? Itu yang membuat kita dibuat layak, dibuat berkenan di hadapan Tuhan. Langkah praktisnya apa yang harus kita buat? Yang pertama, yuk kenali sebetulnya apa isi hati kita. Dari mana kalau mengenalinya? Dari buahnya. Dari respon-respon yang hari-hari ini keluar. Dari situ kita bisa lihat apa yang sebetulnya ada di hati kita, terekam di hati kita. Kenali itu. Terus akui. Akui kalau ternyata ada kesalahan. Akui kalau ternyata kita belum sekuat yang kita pikir. Akui kalau ternyata kita selama ini pakai topeng. Akui kalau selama ini ternyata kita masih penuh ketakutan. Nggak percaya Tuhan. Akui, it's okay. Tuhan nggak cuma selalu pengen dengar kabar yang ini. Apa kabar saudara? Yes, luar biasa. Wow, keren. Enggak. Tuhan nggak cuma mau dengar itu. Tuhan pun mau mendengar pengakuan kita, keluh kisah kita, kenyataannya kita. It's okay. Kenapa dia Bapa, kita anaknya. Dia mau dengar. Akui. Karena pengakuan akan memulai kesembuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau sudah diakui apa? Yuk coba ganti isi yuk. Ganti isinya yuk. Nih, tangki ini isinya apa? Yuk diganti dengan kebenaran. Ibrani 12 ayat 2 bilang begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju terus pada Yesus. Yang memimpin kita ke dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi mata kita memandang Kristus terus yuk. Dalam apapun yang saudara hadapi, kita lakukan. Coba renungkan gini. Apa yang Yesus sudah buat untuk kita. Renungkan baik-baik itu.
bukan cuma diampuni, sekali lagi, bukan cuma diselamatkan masuk surga, bukan cuma untuk melayani, tapi kita diangkat jadi anak Allah. Ganti pemikiranmu, ganti isi hatimu. Terus yang keempat, apa yang harus dilakukan? Repetisi, ulang-ulang terus. Ucapkan kalau perlu di depan cermin, terus ulang-ulang sampai identitas yang baru terekam di hatimu. Dari sinilah akan menentukan 90% dari keputusan-keputusan kita. Dari sinilah akan menentukan 90% dari semua yang kita lakukan dalam hidup ini. Bahkan Alkitab bilang ini, jaga hatimu baik-baik, sebab dari sanalah kehidupanmu akan terpancar. Kehidupanmu akan jadi. Jaga hati ini. Oke? Kenali, akui, ganti isi, repetisi terus sampai identitasmu berubah. Maka cara berpikirmu akan berubah. Maka masa depanmu akan berubah. Kehidupanmu akan berubah. Maka kita akan bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Dan kita akan disanggupkan melewati semua masalah ini sebagai pemenang. Tuhan berkati saudara ya. Kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan, terima kasih buat jemaat muda yang luar biasa. Tuhan, terima kasih kalau kami semua boleh diterima pengampunan Tuhan begitu sempurna atas kami. Kami bersyukur. Saat ini kami memohon Tuhan, biar lebih daripada sekedar kami diampuni, kami boleh belajar berpikir seperti yang Tuhan mau kami berpikir. Dan itu semua kami mau mulai dengan hati kami yang paling dalam. Biarlah identitas yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, itu termetrai di hati kami. Janji Allah sebagai Bapa dan kami anak itu termetrai dalam kami. Sehingga itu akan merubah cara berpikir kami. Akan merubah cara kami melihat hidup ini. Akan merubah banyak hal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Aku minta kekuatan buat teman-teman yang sedang menghadapi masalah. Aku minta penghiburan buat setiap kami. Kuatkan kami. Mampukan kami. Karena tanpamu Bapa, kami nggak sanggup melewati ini sendirian. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara semua ya. Tuhan berkati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar pasti akan memerdekakan kehidupan kita masing-masing. Dan sebagai orang percaya tentunya kita bukan sekedar jadi orang-orang yang ingin mendengar firman Tuhan saja, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Mari sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita akan deklarasikan iman kita bersama. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami adalah gerbang sorga di mana Raja kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat dan ajaib. Urapan, karunia dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya.
Mari yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.